warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 FBL Fisika Dasar 1 TBB 1 akan memaparkan mengenai pengaruh variasi ketinggian air terhadap kecepatan water wheel. Halo semuanya. Hai semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Nama saya Mia Syifa Jara Sultan dengan NIM 123110005 dari program studi Fisika. Saya Adila Nuril Sofia dengan NIM 123110006 dari program studi Fisika. Saya Triana Alfisnia, NIM 123270017 dari Prodi Kimia. Saya Intan Aprilia Cahaya Fajri dengan NIM 123290005 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Saya Rahman Yanini dengan NIM 1232704 dari program studi Kimia. Saya Vanessa Sabila Putri dengan NIM 123450022 dari Prodi Sains Data.
hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Yang menarik dari hukum Bernoulli menjelaskan tentang dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan sejumlah asumsi. Penemuh hukum ini yaitu oleh Daniel Bernoulli. Dia adalah seorang matematikawan dan fisikawan yang lahir di kota Groningen, Belanda, dan meninggal di Basel, Swiss. Pembuatan water wheel seperti langkah di atas menerapkan hukum Bernoulli karena kebocoran yang terjadi pada kaleng las segar merupakan penerapan dari hukum Bernoulli dengan teorema Torricelli. Kebocoran air pada kaleng las segar ini mampu menggerakkan kincir air. Terdapat variasi ketinggian air yang mempengaruhi kecepatan pada sebuah alat peraga water wheel. Apabila semakin tinggi air, aliran air semakin deras dan kecepatan water wheel semakin bertambah. Begitupun sebaliknya, semakin rendah ketinggian air, maka aliran akan semakin kecil dan kecepatan water wheel semakin berkurang. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kecepatan gerak water wheel berbanding lurus dengan ketinggian tempat. Untuk menentukan kecepatan air yang keluar dari tangki atau kaleng las segar, kita dapat menggunakan rumus yaitu V1 sama dengan akar 2 kali gravitasi kali ketinggian. Untuk menentukan jarak simbol X pada gambar yaitu jarak air yang sampai dari tangki menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H kali H2. Kemudian untuk menentukan kecepatan sudut pada water wheel menggunakan rumus kecepatan sudut sama dengan 2πf, di mana F merupakan frekuensi. Sedangkan untuk menentukan kecepatan linear water wheel menggunakan rumus V sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Pertama, pada kincir air ini dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran di dalamnya, di mana pada prosesnya tidak memerlukan energi listrik, hanya saja memerlukan bantuan dengan arus yang mengalir deras. Kedua, menghasilkan energi yang terbarukan, energi potensial dan energi mekanik, dengan bantuan aliran fluida yang terus bergerak. Pertama, ketidakstabilan putaran pada kincir air. Hal ini disebabkan ketidaktepatan pemotongan dan pengukuran pada bagian sela-sela dan pada bagian roda tengah kincir air. Kedua, pemakaian bahan menggunakan kayu yang tidak bisa digunakan dalam jangka panjang, karena kayu tersebut akan mengalami pengeroposan dan pelapukan jika terus-menerus terkena air. Pertama, dekorasi dan hiburan. Kincir air dapat digunakan sebagai objek yang indah karena memberikan pemandangan yang menarik di lingkungan, dan dapat dijadikan objek wisata di danau maupun area umum lainnya. Yang kedua, pemompa air. Kincir air dapat dijadikan pompa air untuk mengaliri air dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, memompa air dari sumur atau sumur bor ke tangki penyimpanan yang membutuhkan air. Gimana? Menarik kan videonya dan pastinya menambah wawasan. Untuk teman-teman, jangan lupa like dan share ke teman-teman lainnya ya. Sampai jumpa di next video and see you. Bye-bye.